Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Pak Udin dan Bu Yuni selaku mata kuliah aplikasi akuntansi berbasis web. Kami dari kelompok 6 akan menunjukkan hasil dari proyek kami, yaitu akuntansi inventory. Sebelumnya, saya Fahri Razali Irawan selaku moderator, dan ada beberapa teman saya di sini, yaitu ada Nazwa Ditya, Modita, Anissa Sahari, Sahanani, Liliana Sari, Indrayana, dan Fiska Nur Asifa. Oke, untuk yang pertama di sini terlihat ada login yang untuk mengakses aplikasinya, dan yang bisa dimasukin, yang dimasukin hanya username dan passwordnya aja. Mungkin saya di sini misal sebagai admin ingin login ke aplikasi ini. Nah, di sini ada terdapat beberapa menu. Yang pertama ada item yang sekarang terlihat ini. Ada Berkes, Vendor, Sell, Customer, Search, dan Report. Lalu di sini juga ada lookout dan atas nama ini sebagai kelompok 6, dan ini juga sebagai penanda bahwa saya login sebagai admin. Oke, mungkin untuk selanjutnya untuk yang pertama item akan dijelaskan oleh Nazwa. Kepada Nazwa dipersilakan. Baik. Di sini ada kategori item. Pada kategori item ini kita bisa menambahkan item number atau nomor barang. Kita masukkan misal di sini 3. Dan selanjutnya di sini ada item name atau nama barang. Misalnya kita ingin memasukkan sepatu boots. Lalu pada bagian status ini kita pilih aktif. Dan di sini kita bisa menambahkan description dari kategori barang tersebut. Semisal sepatu boots terbuat dari bahan kualitas premium, tahan air. Lalu di sini kita juga bisa menambahkan semisal kita ingin memberikan diskon pada item tersebut, misal kita ingin memberikan diskon 5%. Dengan kuantitinya itu semisal 10. Unit price-nya itu 75.000 per unit. Dan total stok ini sudah otomatis nanti terisi. Lalu kita add item. Dan di kategori item ini kita juga bisa menambahkan gambar dari barang yang akan kita masukkan. Kita masukkan nomor, ya. Kita lalu upload, dan gambar telah sukses terupload. Dan pada kita bisa melihat ada berapa quantity item yang baru saja kita masukkan pada bagian item di search ini. Baik, selanjutnya itu akan dijelaskan kepada bagian purchasing. Oke, baik. Selanjutnya ada vendor. Nah, di sini vendor ibaratnya sebagai pemasok barang. Jadi vendor ini jadi yang pertama kita harus isi itu adalah data dari vendor tersebut. Jadi semisal untuk namanya untuk nama vendornya sebagai Rizal, untuk statusnya aktif atau disable.
disable, terus ada vendor ID yang akan terdeteksi otomatis, lalu ada nomor telepon modal dan cadangan. Beserta cadangannya, lalu ada beserta emailnya yang tidak perlu diisi. Untuk nomor telepon juga tidak bisa diisi dengan atau diawali dengan 0. Jadi saya masukkan nomor acak seperti ini. Untuk jalannya misal jalan Kalendang. Untuk addressnya ini ada cadangan yang tidak boleh diisi juga. Kotanya semisal Bogor. Ini untuk distrik mungkin saya pilih di sini. Lalu kita add. Nah, di sini berhasil vendor added to database. Lalu di sini kita bisa lihat untuk vendornya di search, dan di sini ada terdapat 3 vendor. Ada 3 vendor. Untuk vendor ID-nya juga terotomatis yang dimulai dari 10, yang nanti juga akan menurut 11 dan 12 dan seterusnya. Dan di sini terlihat juga ada nomor telepon, ada alamat beserta kota dan distriknya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan purchase yang akan dilanjutkan oleh Fiska. Sepeda Fiska Universal. Nah, baik, selanjutnya kita akan beralih ke menu purchase. Nah, tadi kita udah ngisi item, kemudian udah ngisi vendor juga. Nah, sekarang kita beralih ke purchase details-nya. Yang pertama itu kita akan mengisi mengenai item number-nya. Item number-nya itu tadi sudah diisi di item details adalah 3. Kemudian purchase date-nya kita akan membeli di tanggal 24 Mei 2018. Kemudian purchase ID-nya itu akan otomatis terisi. Tapi kalau misalnya kita mau isi pun boleh. Terus kemudian ada item name-nya itu adalah sepatu boot. Nah, current stock-nya itu akan otomatis terisi, yaitu 10. Nah, vendor name-nya itu tadi sepatu boot adalah si Rizal. Nah, kuantitinya kita meminta ke berapa nih ke vendor, misalnya adalah 5. Nah, untuk unit price-nya ini kan tadi harga jualnya 75.000 ya, otomatis vendor itu akan menjual lebih rendah daripada harga kita jual kan, berarti bisa jadi kita isi 70.000 per unit, sehingga total cost-nya akan otomatis terhitung. Lalu klik add purchase. Nah, untuk mengecek nih kegiatan purchase kita itu bisa kita cek di search, menu search bagian purchase. Nah, itu akan bertambah di purchase ID-nya itu ternyata si sepatu boot ini yang dibeli tanggal 24 Mei 2018 itu purchase ID-nya 55, item number-nya adalah 3, kemudian item name-nya adalah sepatu boot, unit price-nya adalah 70.000, kuantitinya 5, vendornya adalah si Fahri. Nah, vendor ID-nya 10 karena sama Fahri. Jadi totalnya adalah 3.350.000. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Maudi Dita. Selanjutnya kita masuk ke menu customer. Nah, menu customer ini ada customer detail atau identitas customer yang harus kita isi. Customer ini merupakan pihak yang akan bertransaksi dengan kita dengan membeli produk kita. Nah, yang pertama itu diisikan dengan full name atau nama lengkap dari customernya. Misalnya Anissa Saharani. Nah, kemudian customer ID-nya ini akan otomatis saat kita menambahkan customer baru ya. Kemudian ada yang diisi secara wajib, yaitu ada phone number atau mobile phone, tidak boleh didahului dengan huruf 0. Phone yang kedua itu tidak wajib diisi, kemudian email juga tidak wajib diisi, kemudian ada alamat yang wajib diisi. Alamat yang wajib diisi misalnya Anissa Saharani itu tinggal di Jalan Ahmad Yani.
Kemudian ada city yang harus diisi. Misalnya tinggal di Bogor, kemudian ada distrik yang harus diisi, yaitu di Indonesia. Kemudian dari status customer ini akan aktif bila melakukan transaksi dengan perusahaan selama 3 tahun. Apabila customernya nanti tidak aktif dengan membeli selama 3 tahun, maka akan di-disable dan akan di-update untuk disable. Sekarang kita add customer dulu. Nah, kemudian di menu search kita bisa mencari customer siapa saja yang sudah bertransaksi dengan perusahaan kita. Misalnya ada customer Liliana sebagai customer ke-43 kita, kemudian ada Nazwa sebagai customer ke-44, dan Anissa Saharani sebagai customer ke-45. Detail customer dapat dicari di menu search ini. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Lili. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kategori sales atau penjualan. Nah, di kategori ini kita akan mengisikan data mengenai barang yang akan kita jual. Di mana tadi setelah kita isi kan ada 3 barang yang kita jual. Misalnya kita mengisikan item number dengan nomor 3. Maka akan otomatis muncul item name-nya itu sepatu boots dengan total stok yang kita punya yaitu 15. Untuk customer ID-nya, kita bisa masukkan dengan tadi yang sudah ditambahkan oleh rekan saya. Misalnya kita masukkan dengan nilai customer ID-nya 45. Maka customer name-nya akan secara otomatis terisi dengan nama Anissa Saharani. Untuk kuantitinya, dalam penjualan ini kita bisa masukkan tergantung dengan jumlah yang akan dibeli oleh customer-nya. Misalnya kita bisa masukkan dengan kuantiti sebanyak 3 piece. Untuk totalnya itu secara sistem akan terisi secara otomatis. Lalu kita bisa masukkan add sales atau tambah penjualannya. Nah, setelah berhasil kita masukkan data penjualan ini, kita bisa lihat di search untuk kita lihat dalam penjualan. Nah, di search ini kita bisa melihat barang apa saja yang telah kita jual dengan jumlah quantity dan customer name-nya dengan total price-nya juga. Selanjutnya bagian reports akan dijelaskan oleh Anissa Saharani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagian report atau bagian pelaporan, di mana itu berdasarkan hasil dari transaksi-transaksi sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Di sini yang pertama ada report dari item, di mana kita dapat melihat bahwa jumlah item yang sudah kita punya itu ada 3, yang ada 50, 51, dan 53 untuk ID itemnya. Kemudian di sini juga ada jenisnya, mulai dari jas hujan pocong, payung, serta sepatu boots. Kemudian juga ada statusnya, aktif atau tidak, serta deskripsi, serta unit price-nya. Kemudian kita dapat mendownload file ini menjadi bentuk CSV, Excel, PDF, atau kita juga dapat memprintnya. Mungkin boleh dipraktekkan. Oke, di sini langsung terdownload ya untuk file Excel-nya, begitupun untuk file yang lainnya. Kemudian untuk print, di sini juga sudah tersedia dan bisa langsung terkonek oleh printer atau perangkat yang sudah kita siapkan sebelumnya. Oke, mungkin kita boleh kembali lagi. Nah, di sini juga ada fitur copy, di mana kita dapat langsung mengcopy dari data ini, mungkin ingin dipindahkan ke dalam bentuk Word atau Excel yang kita sudah miliki sebelumnya. Kemudian untuk customer, kita juga memiliki data di mana customer kita ada 4 dengan ID 43, 44, 45, dan 46. Kemudian di sini juga ada data-data yang sudah kita masukkan sebelumnya dan serta statusnya. Kebetulan di sini statusnya aktif semua, berarti customer masih melakukan pembelian 3 tahun terakhir di perusahaan kami. Kemudian bisa ke fitur sales. Nah, di fitur sel ini terdapat rangkuman atas transaksi penjualan, di mana terdapat 3 transaksi penjualan sebelumnya, dengan total 11 quantity, unit price-nya ada 105.000, kemudian total price-nya ada Rp333.750. Di sini juga kami dapat mensortir, di mana data yang kita ingin cari
dari awal hingga akhir data tersebut agar mempermudah gitu ya. Kemudian bisa kita klik menu purchase. Nah, di menu purchase ini sama telah terjadi 3 transaksi pembelian di mana dengan ID 53, 54, dan 55 serta kuantitinya ada 20. Kemudian ada unit price-nya 96.000 dan total price-nya terdapat 527.000. Di sini juga kita dapat mensortir data dari mulai dan akhirnya data yang ingin kita cari. Kemudian yang terakhir ada menu vendor. Nah, vendor ini pemasok, berarti kita memiliki 3 pemasok yang telah kita input, di mana memiliki ID 10, 11, dan 12. Kemudian juga terdapat data-data dari pemasok yang sudah dimasukkan sebelumnya. Dan di sini juga kita bisa dapat memiliki filenya berbentuk CSV, Excel, PDF, atau bisa kita print langsung. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada Fahmi. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Dari Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.